Oke, hari ini kita bahas operasi input dan output. Operasi atau fungsi dari input dan output ini memberikan nilai yang besar di dalam pemrograman. Eh, di dalam operasi input dan output tentu harus ada untuk menjalankan supaya compiler itu memahami adanya statement operasi atau fungsi input dan output. Nah, untuk memahamkan compiler, maka kita harus memanggil atau menginclude yang bisa membaca I/O-nya, input dan output, yaitu jelas di belakang nama eh, apa namanya header file itu di belakangnya pasti ada I/O. Misalkan untuk scanf dan printf itu menggunakan standar I/O atau stdio.h, atau kita menggunakan getchar, getche, maka kita harus menggunakan konsol I/O. Berarti di belakangnya ada I/O. .h, jadi disingkat con I/O atau konsol I/O. Conio, conio gitu ya, conio.h, untuk bisa memberitahukan bahwa ada operasi input output menggunakan GCH dan getchar. Oke, learning outcome-nya target hari ini untuk pembahasan operasi input dan output, supaya mahasiswa itu harus paham dan mengerti menggunakan standar library function, yaitu menggunakan scan, get, dan lain sebagainya, eh, yang berhubungan dengan operasi input dan output. Outline materi hari ini adalah yang pertama standar library function yang berhubungan dengan operasi output, misalkan printf, putchar, putch, dan putS. Putchar sama putch itu karakter, putS itu adalah string. Jadi untuk memunculkan isi dari variabel menggunakan printf, menggunakan putchar, putch, putS, dan lain sebagainya. Terus selanjutnya format outputnya seperti apa nanti dijelaskan. Uh, Penjelasan yang pertama kita membahas inputnya dulu, baru nanti output. Untuk standar library function yang berhubungan dengan operasi input itu adalah scanf, getchar, getch, getche, dan getstring. Getch dan getche itu dan getchar adalah karakter, getstring adalah untuk menerima hmm, nilai string dalam suatu variabel. Atau menggunakan scanf. Nah, scanf ini umum, bisa numerik, bisa string atau karakter. Jadi scanf bisa variatif. Kalau yang lainnya, getcher, getch, getche, getch, getchar, gets hanya untuk karakter atau string. Format inputnya juga nanti dijelaskan untuk output ini. Output ini kaitannya dengan nomor 2 ini salah. Uh, Koreksi dulu. Dan ini sudah dijelaskan ya. Ini referensinya ada 33, nanti bisa di apa namanya dipelajari. Aku nggak bisa ke bawah.
Ini. Ini referensinya banyak 33 session ini, atau bisa mengunjungi website di sini, bisa menggunakan support.net atau menggunakan dunia ilkom, bisa mempelajari si fungsi dari scanf dan seterusnya. Nah, kategori function. Kategori fungsi itu ada dua. Jadi scanf itu fungsi, printf itu fungsi, getch itu fungsi. Nah, fungsi-fungsi itu ada dua macam kategorinya. Yang pertama standar library function. Oh, yang lagi ya. Oke, kita nggak bisa coret-coret karena kalau menggunakan coret-coret hang. Yang pertama adalah standar library function. Ini adalah fungsi-fungsi yang sudah disiapkan oleh compiler. Jadi compiler C ini sudah uh, memberikan beberapa fungsi-fungsi di dalamnya. Jadi kita nggak perlu membuat fungsi-fungsi yang fungsinya adalah sama dengan yang disediakan oleh compiler C. Seperti scanf, get, dan lain sebagainya, itu adalah fungsi-fungsi yang sudah disediakan oleh compiler bahasa C. Jadi kita tinggal mencantumkan header filenya .h ya, .h-nya pada tempat function, maka kita bisa menggunakan fungsi-fungsi statement atau perintah dengan apa namanya compiler yang sudah dikenal. Nah, untuk menggunakan apa namanya header file, maka kita mencantumkan include .h-nya. Sedangkan yang kedua adalah ini tidak tersedia, misalkan program itu lebih kompleks, maka kita membuat fungsi baru. Nah, membuat sendiri fungsi baru itu disebut dengan programmer defined function. Jadi ini kita membuat sendiri fungsi-fungsi apa namanya dengan menggunakan eh, bahasa C, bisa untuk membuat apa namanya fungsi-fungsi di dalam eh, bahasa C yang kita buat. Operasi input, okay. Operasi input didasarkan pada standar library function berhubungan dengan operasi input, antara lain bisa kita gunakan scanf. Scanf, kalau kita gunakan scanf, maka kita memanggil atau menginclude standar IO.h. Kalau getchar juga demikian, masih menggunakan standar IO.h. Sedangkan getch ini baru ya. Getch kita menggunakan konsul IO. Konsul IO disingkat menjadi conio.h. Getch juga demikian, getch dan getch itu menggunakan konsul IO. Sedangkan untuk getS
masih menggunakan standar I/O, STD I/O. Nah, bedanya dengan get CH, dengan getchar, scanf, dan getchar itu satu karakter tapi tidak ditampakkan tanpa enter. Jadi GCH, GC itu tanpa enter langsung nilai yang kita inputkan itu langsung masuk ke dalam variabel. Kalau yang scanf kan kalau tanpa kita enter maka nilainya tidak masuk di dalam variabel. Jadi kalau get ch otomatis langsung masuk di dalam nilai variabel. Di samping itu juga untuk get ch ini tidak ditampakkan kita mengetik apapun di dalam variabel get ch yang kita ketikkan, kita inputkan itu tidak kelihatan, tidak ditampakkan. Ini biasanya untuk apa namanya autentifikasi password. Sedangkan getC ini satu karakter ini dimunculkan tetapi tidak perlu menggunakan enter untuk memasukkan nilai ke dalam variabel. Sedangkan operasi input itu diartikan sebagai operasi untuk mengambil data dari I/O seperti keyboard, disk, scan barcode atau QR code dan lain sebagainya. Ini adalah suatu operasi input. Ini kita bahas scanf. Nah, scanf ini kelebihan scanf-nya itu adalah bisa memasukkan nilai dari apapun tipenya, baik itu numerik maupun karakter atau string. Jadi bisa menerima apapun tipe dari data. Untuk angka atau numerik, mantapnya. Untuk angka bisa menggunakan integer. Jadi untuk angka ada dua macam yang kemarin kita bahas ya. Ada integer dan float. Selanjutnya turunan dari integer, nanti ada integer yang sifatnya long integer, long unsigned integer, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk float bisa menggunakan apa namanya long float atau double float. Jadi menggunakan double itu sama dengan long float untuk merepresentasikan yang lebih akurat. Kalau float 6 digit di belakang koma, kalau double itu lebih besar, di belakang komanya lebih dari 6 digit, atau menggunakan long float. Nah, ini contoh kalau kita merepresentasikan tipe data yang kita inputkan di dalam variabel. Bisa %i, %d untuk integer ya, %o, %x, %o itu adalah oktal, %x adalah heksadesimal, %u adalah unsigned integer, %li adalah long integer, %lu adalah long unsigned integer. Ini adalah untuk sifat-sifat tipe tipe dari variabel yang berisikan integer. Jadi integer itu bisa memberikan nilai integer itu sendiri menggunakan %i atau d, bisa juga dalam %o oktal, %x heksa, %u unsigned, %li long integer, dan %long unsigned integer. Sedangkan float bisa menggunakan %float, %f, %f, bisa menggunakan %lf itu untuk long float. Di samping menggunakan %f, bisa juga menggunakan %eksponen atau %e. %e atau long float, %le. Atau kita menggunakan float selain F atau E, kita menggunakan G, %G. Sama saja itu
untuk memberikan informasi bahwa berisi float bisa bentuk persen G atau LG merepresentasikan long float. Nah, untuk double itu bisa dengan persen LF. Jadi LF itu merepresentasikan double. Sedangkan karakter bisa menggunakan C, menggunakan persen C. Unsigned ini merepresentasikan positif saja, integer, oktal, heksa. Jadi untuk persen C karakter ini kita bisa menerima teman-temannya yang bersifat integer, bilangan bulat untuk karakter. Unsigned, integer, oktal, dan heksa. Sedangkan untuk string atau kumpulan karakter itu menggunakan persen S. Nanti ada kombinasi persen S selain persen S untuk memasukkan nilai yang utuh ke dalam suatu variabel. Ini untuk standar I/O, header file, ini kita gunakan standar I/O untuk memfungsikan scanf. Jadi untuk supaya bisa menycan, maka ditampilkan atau dipanggil include standar IO.h. Format scan-nya adalah, ini kalau kita menggunakan pulpen, hang kalau menggunakan pulpen. Ini menggunakan uh, format, kode format, dan nama variabel. Jadi ada persen tipenya. Tadi kan persen tipe, ada integer, ada long integer, long unsigned integer, float, double, dan string karakter. Ya. Nah, ini merepresentasikan kode format. Kode format ini bisa menggunakan persen tipenya. Ini contohnya persen I, persen, dan lain sebagainya ini ya. Untuk float dan double serta karakter dan string. Oke, selanjutnya semua tipe dan format variabel penampung pada scanf adalah pointer. Jadi harus dimasukkan pointer. Jadi nama variabel, ini nama variabel. Nah, ini harus ada pointernya. Nah, ini ada tanda N-nya ini adalah pointer. Jadi harus ini formatnya. Kecuali string, nggak perlu pointer karena string masuk di dalam array. Jadi selain string, nama variabel supaya bisa nilainya supaya bisa masuk ke dalam variabel, maka kita gunakan pointer yang ada n-nya ini. Nah ini menunjukkan masuk ke dalam alamat memori. Untuk scanf, maka kita menggunakan standar I/O untuk include-nya. Hang lagi. Oh, ininya coret-coretannya nggak bisa hilang ya. Layout yang di PowerPoint tuh nggak ada pulpennya. Oh, ada.
Oke. eh ini tipe yang persen tadi ya. Ini tipe, nah ini disebut specifier. Jadi specifier ini persen D, persen U, persen X, persen E, F, G. Nah, E, F, G ini adalah floating, X adalah hexadesimal, ini unsigned integer, U-nya ini adalah integer D-nya, C-nya adalah karakter. Ini specifier eh, yang persen itu persen D, persen U, persen X, dan lain sebagainya, itu disebut specifier. Nah, semua tipe data itu bisa kecuali biner. Biner itu tidak ada specifiernya, maka kita membuat program tersendiri untuk bisa membaca apa namanya data yang sifatnya binary. Oktal bisa, hexa bisa, desimal apalagi bisa kita hitung. Kalau untuk binary binary itu tidak ada tipenya, tidak ada specifiernya. Eh, ini ada string, ada O untuk oktal, persen S, persen O. Ini adalah untuk memberikan nilai karakter di dalam string yang akan diakhiri karakter yang tidak ada di dalamnya. Jadi yang tidak ada maka tidak dimasukkan. Ini juga memasukkan karakter string yang diakhiri dengan karakter yang ada di dalamnya. Jadi yang ini kebalikannya, kalau yang ini yang ada di dalamnya. Nanti kita buktikan bagaimana kombinasi yang ada dua ini. Ini keganggu ya, sebentar. Saya stop share dulu ya. Oke, ini contohnya. Scanf itu macam-macam bentuknya. Ini bisa menggunakan Nah, ini bisa kita menggunakan multi variabel. Ini ada scanf masuk di dalam variabel X. Ini maksudnya adalah berapa yang diinputkan. Ini kan diinputkannya ada 1, 2, dan 3. Ini yang satu lari ke sini, yang kedua ini lari ke sini, dan yang ketiga ini lari ke sini. Nah, eh, ini menunjukkan berapa jumlah yang diinput. Kalau yang seperti ini ada 3, maka X-nya adalah 3. Nilai X adalah 3. Ini pasti integer karena menunjukkan jumlah yang diinput. Sedangkan yang berikutnya gabungan print dan scan. Ini biasa kita gunakan. Print, misalkan ini masukkan nilai variabel Y. Maka titik koma untuk mengakhiri perintah print dilanjutkan untuk memasukkan nilai Y. Yaitu, nah di sini menunjukkan integer. Jadi input yang bisa dimasukkan di dalam Y hanya dalam bentuk integer. Oke, di sini ada pointernya. Selalu dikaitkan dengan pointer. Terus selanjutnya kan pada pointer specifier yang berbeda tipe. Nah, ini beda tipe tapi di dalam satu naungan. Tadi kan ada
persen U, persen X, persen unsigned, persen U, gitu ya, persen karakter, masuk di dalam integer. Jadi kalau sejenisnya O ini masuk di dalam integer. Nih, nah ini adalah integer X. X integer tetapi diinputkan dalam bentuk oktal. Nah ini persen O. X-nya padahal adalah integer. Apakah bisa? Bisa. Meskipun ini berbeda, tetapi masih di dalam naungan integer. O itu persen O, persen X, persen U, persen C itu masih di dalam naungan integer. Oke, kita lihat programnya ini untuk karakter. Jadi kita Pak, itu ya. mau tanya, yang sebelumnya kan itu kan yang persen O. Berarti kita nanti masukinnya angka integer, tapi yang tampil tuh ini ya Pak, oktal. Oh enggak. Jadi yang harus kita masukkan dalam bentuk oktal. Misalkan oktal itu paling banyak kan 7. 0 sampai 7. 7. Kalau kita masukkan 8, maka tidak ditampilkan. Nanti misalkan print X, ya, print F X, maka yang nggak akan bisa ditampilkan karena salah, bukan. Nanti kita lihat programnya ya, kita coba programnya. Jadi harus dimasukkan dalam bentuk integer yang batasannya oktal. Jadi 0 sampai 7 saja yang bisa dimasukkan. 8, 9 sampai ke atas itu tidak bisa kita masukkan. Paham ya? Paham Pak? Oke, nanti kita lihat. Kita lihat programnya. Oh ya. Nah, ini lengkap programnya. Aja yang lengkap. Oke. Di sini ada integer X, Y, Z, A. Ini dalam bentuk integer. X, Y, Z, A integer. B, C, D ini adalah float, bilangan pecahan. Nah, ini ada A, tadi kan multi ya, multi variabel. A berisi scan F, persen I untuk inputannya Y dan Z. Y dan Z adalah inputan integer Y dan Z. Ini ya Y dan Z. Ini integer. Ini dimasukkan. Nah, A ini nilainya pasti 2. Nilainya pasti 2. Kenapa? Karena ada 2 input saja. Nah, ini ada 2 input saja. Terus selanjutnya, tapi kita inputkan nilainya. Jadi Y-nya kita inputkan karena ada scan. Kita inputkan Y dan kita inputkan Z. Terus selanjutnya menginput pecahan B, C, dan D. Ini ada eh, 3 inputan B, C, dan D. Ini harus pecahan. Selanjutnya, nah ini yang berbeda spesifiernya, masukkan variabel X. Nah, scan, nah ini O, oktal.
Sementara X-nya ini adalah integer yang ada di sini. Nah, ini integer. Nah, yang kita inputkan harus dalam bentuk oktal. Kalau kita berikan 8 nanti dianggap 0 karena nggak apa namanya bukan oktal, melebihi kapasitas kapasitas oktal. Terus berikutnya input A ini kan integer. Nah, ini integer. Oh, ini memunculkan, sorry. Ini memunculkan printf, ini memunculkan A dalam bentuk integer. A-nya inputannya di mana tadi? Line 5, Pak. Line 5 ya. Iya, scan F. Oh, line 5 Y dan Z. Iya, Yang A ini. Iya, betul-betul. A ini ya. A ini. Line 5 memunculkan A. Pasti nilainya 2. A-nya. Selanjutnya memunculkan oktal. Nah, ini oktal. Oktal itu dari apa? Dari X yang kita inputkan. Yang di sini. Oke. Eh, Terus selanjutnya untuk desimal dirubah menjadi D. Jadi oktal dirubah menjadi desimal. Ini memunculkan desimal. Berikutnya memunculkan heksa. Persen X. Memunculkan biner. Ini nggak mungkin bisa, misalkan persen B. Akan dimunculkan cuma B saja. Nggak menghitung atau memberikan nilai biner. Ini dimunculkan X, X, X. Jadi X-nya yang kita inputkan dalam bentuk oktal, meskipun X-nya adalah dalam bentuk integer. Nah, selanjutnya untuk float-nya BCD. Nah, ini di belakang koma 1, di belakang koma 2, di belakang koma 3. Ini BCD. Alamat memorinya dalam bentuk hexa. A, X, Y, Z, B, C, D. Ini dimunculkan semua. Oke, kita coba kita scan dulu. Ini ketutupan nggak bisa hilang ini ya. Kita inputkan karena ini nggak ada printf-nya untuk memberikan penjelasannya. Untuk scan uh, II untuk Y dan Z. Jadi ini kita inputkan untuk nilai Y dan Z. Y dalam bentuk integer, kan ini ya, dalam bentuk integer, Z juga dalam bentuk integer. Misalkan 2 harus di enter untuk menerima nilai dalam variabel X dan Y, ini 3. Terus selanjutnya masukkan, nah yang di sini ya, masukkan BCD dalam bentuk apa? Float, 3 angka. Float, misalkan 3,145, 456. Terus kita inputkan lagi, kita enter, misalkan 6,123. Ya. Selanjutnya, kita inputkan lagi, yang ketiga, misalkan 8,321. Oke. Selanjutnya, masukkan variabel X. Nah, ini yang dalam bentuk oktal. Oktal ya. Kita coba misalkan 8. Pasti salah. Karena harus dalam bentuk oktal. Meskipun ini masuk di dalam integer. Misalkan 8. Pasti salah nanti. Memberikan nilai. Nah, ini kita lihat oktalnya 0. Desimalnya 0. Heksanya 0. Ini biner. Terus selanjutnya ini dimunculkan pecahannya 3,5, 6,12, 8,321. Alamat memorinya lengkap. Ya, alamat memorinya lengkap bisa.
Ininya juga bisa floatnya yang kita isi untuk BCD tadi ya. Nah ini yang eh, 3,456 dan seterusnya. 6,2123 dan seterusnya. Nah, ini yang kita. Ini contohnya kalau kita masukkan salah 8. Kalau kita masukkan di bawah apa namanya 8, misalkan 7 gitu, 765. Nah, itu masih bisa. Oke, kita coba lagi. Ini dimasukkan dalam integer, misalkan 5,7. Kita masukkan floatnya 3 poin, enter untuk memasukkan 5 poin. Dan ini 7 poin, enter masukkan variabel misalkan 77. Oke, nah kalau kita masukkan oktal, ini mana mouse-nya? Nah ini kita masukkan oktal, terakhir nilai terakhir itu kan 7, maka akan diterima 77, heksa apa namanya, desimalnya 63, heksanya 3F, biner nggak bisa, B begitu saja. Jadi untuk biner nggak bisa kita konversikan. Ini pecahannya yang kita input 3,54. Nah ini karena ini memasukkan apa namanya, masukkan 2,1, satunya kan 2,1 float. Nah, maka di belakang koma 15. Terus berikutnya 2,2 float. Nah, ini ada 2 di belakang komanya. Ini 1, 2. Dan ini 3 angka di belakang koma. 7,432. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Itu yang untuk float yang satu angka di belakang koma terus dua angka di belakang koma awalannya harus dua, Pak. Bebas. Ini kita hilangkan bebas. Kalau 2 ini maksudnya di depan komanya. Ini kita Oh, iya ya ngerti Pak, ngerti. angka di di apa, di depannya koma. Ini kita hilangkan juga nggak apa-apa. Katakan ini ya, harusnya bisa. Oke, kita hapus ya. Harusnya sih bisa. Kita compile ulang. Ya kan, ini masukkan pecahannya. Dalam bentuk integer dulu ya. 5. Pecahannya baru 3 poin. Berikutnya untuk C-nya 5 poin. Berikutnya 7 poin. Nah, masukkan nilai dengan 765 untuk oktalnya. Ini bisa dipahami 3, kita bisa. Ini, jadi di belakang koma masih tetap. Nah, ini 5,43 dan sebagainya. Berarti dua yang tadi itu buat angka yang di depan koma ya, Pak? Ya, betul. Oke, makasih Pak. Kalau nggak diberikan di depan koma, akan bebas berapa digitnya. Oke. Sesuai dengan kapasitas integer. Kan kemarin kita bahas kapasitas integer itu adalah mulai dari minus 1, Satu 127 ya. 127 sampai minus 128 sampai 127. Iya, betul. Betul.
sampai jangkauannya itu. Kalau integer, kalau float kan lebih panjang lagi. Iya, Pak. Oke, ada pertanyaan lagi? Ini alamat memori ya, 62 FE yang di sini. Kalau kita eh, memberikan nilai alamat memori, pasti ada pointernya ini. Ada pointernya, nah, semacam ini. Oke ya, kita lanjut atau dicoba programnya. Nanti ajalah ya, kemalaman nanti kalau dicoba. Oke, kita lanjut. Kita tutup dulu. Nah, untuk string dan karakter, nah ini ya. Untuk karakter itu menggunakan persen %C. Ini persen %C, persen %U, persen %F, bisa pokoknya persen ya. Untuk specifier bisa menggunakan huruf besar dan huruf kecil. Ini nggak dibedakan. Nah, ini masuk di dalam variabel C. Namanya variabel apa saja kita bisa buat. Misalkan A, B, C, D, dan seterusnya bisa. Yang penting tidak sama dengan keyword, tidak diawali dengan angka, tidak diawali dengan spesial karakter. Nah, itu bisa kita gunakan variabel, nama variabel. Nah, ini untuk string. Kalau string saja nanti setelah spasi nggak akan dibaca, nggak akan dibaca. Kalau sebelum spasi itu pasti dibaca oleh string. Nah, ini masuk dalam variabel C. Nah, string tidak ada n-nya. Kalau ini kan ada n-nya karakter. Kalau string tidak ada n-nya, tidak ada pointernya. Nah, supaya bisa masuk semua nilai string yang kita inputkan, maka kita menggunakan persen ini. Ini misalkan Jainul spasi Arham. Itu bisa masuk semuanya ke dalam variabel C. Kalau Jainul spasi Arham kita menggunakan string, maka menggunakan ini aja ya, string, yang ini, string S. Maka yang masuk hanya Jainul saja. Arhamnya nggak masuk. Kalau kita menggunakan ini, persen A sampai Z kecil, ini yang masuk adalah eh, apa namanya, string, nilai string yang huruf kecil saja. Kita masukkan huruf besar tidak bisa. Hanya menerima huruf kecil saja. Dan kalau dan dibaca sebelum spasi. Kalau setelah spasi pasti ada masalah atau tidak masuk di dalam nilai string ke dalam variabel. Oke, kita coba. Ini untuk alamat memori ya. Jika A, B, dan Y tadi udah kita lihat. Nah, coba variabel tipe integer untuk A, B, Y, di mana nilai variabel Y dari fungsi scan, jadi Y dari scan, apa beda Y dan, nah ini, Y dan NY. Kalau Y ini nilai variabel, kalau NY adalah uh, alamat memori. Jika Y adalah di input 32, misalkan inputnya 32, maka Y adalah 32. Kalau untuk A sama dengan Y, maka A-nya akan 32 juga. Kalau B, NY, nah B ini nilainya alamat memori ke dalam nilai variabel B. Misalkan ini variabel B. Oke, seperti ini ya. Y nama variabel, isi
Y-nya itu berisi 32, alamat memorinya. Ini pengertiannya. Tadi ya, ini contoh tadi juga. Ini contoh eh, biner tadi ya. B-nya ini binernya tidak ada. Oke, kita lihat untuk karakter. Ini cuma satu karakter saja. Misalkan variabelnya C dalam bentuk karakter ini. Terus kita masukkan satu karakter. Can, ini persen C, dan masuk di dalam variabel C. Kita munculkan karena di dalam variabel C adalah eh, karakter char, maka kita bisa mengetahui kode ASCII-nya. Ini C, eh, untuk persen C. Kalau kita ke integerkan, ini persen I, ini menunjukkan kode ASCII-nya. Jadi kode ASCII-nya nilainya berapa dari C yang kita inputkan nilainya. Ini adalah alamat memori, pasti menggunakan NC. Kita compile dan run. Nah, kita masukkan misalkan D besar. Nah, ini D, hasil yang kita inputkan di sini. Ini nilai ASCII-nya 65. Ini alamat memorinya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Halo? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya? Kita lanjut ya. Ini yang sederhana saja untuk scan C. Uh, kita lanjut lagi. Ini hanya menginput 3 karakter saja, yaitu C1, C2, dan C3. Ini hanya menginputkan 3 karakter. Oke. Nah, ini uh, di-outputkan C1, C2, C3. Kode ASCII-nya C1, C2, C3, dan alamat memorinya C1, C2, dan C3. Oke, kita compile. Bahkan A2M. Oke. Ini yang outputnya A2M. A-nya besar, 2-nya angka, tapi angka ini nggak bisa kita hitung. Ini adalah karakter, dianggap karakter 2 itu. M dan M. Ini M, ini di-outputkan A2M. Dan selanjutnya kode ASCII-nya A65, 2 adalah 50, M adalah 109. Ini alamat memorinya. Dari variabel C1, C2, dan C3. Ini alamat memori C1, C2, dan C3. Oke, sampai sini ada pertanyaan?
Bagaimana kalau kita isi lebih dari 3, sementara kan karakternya cuma ada 3, C1, C2, C3. Pasti yang dibaca adalah dari eh kompel lagi. Apa namanya? eh, dari awal sampai 3 karakter karena hanya C1, C2. Kita misalkan input A, 2M, itu tetap ya. Misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, B, C, kan gitu. Kan yang dibaca cuma A2M saja. Tuh. Ini yang dibaca A2M. Padahal kita inputkan banyak ya, pasti, tapi yang diterima hanya A2M saja, karena 3 karakter. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Paham ya? Paham. Oke. Nah, kenapa tidak ada pointer atau menggunakan n, tanda n di dalam variabel untuk memasukkan nilai dalam variabel dalam bentuk string? Nah, ini ya, contohnya, masukkan nama Anda. Ini namanya, tetapi dalam bentuk string ini. String. Dalam bentuk string S. Masuk variabel C. C-nya nggak ada pointernya, nggak ada tanda N-nya. Terus dimunculkan print S. Nah, kalau semacam ini, dia hanya membaca sebelum spasi. Mau huruf besar, mau huruf kecil, tetap dibaca. Tetapi kalau sudah ada spasi, maka setelah spasinya itu tidak dibaca. Hanya dibaca sebelum spasi. Kita coba ya. Kompilkan. Nah, ini masukkan nama Anda. Misalkan nama saya. Nah, ini pasti yang dibaca Jainul saja. Kita lihat. Nah, ini nama Anda Jainul. Kecuali kita gabungkan tanpa ada spasi. Kita running ya, karena kita sudah compile. Misalkan, nah ini dibaca semua tanpa ada spasi. Kita lihat, enter. Nah, ini dibaca semua. Paham sampai sini? Paham, Pak. Ya. Oke. Nah, ini eh, contoh semua yang kita masukkan tetap diterima oleh variabel S. S-nya ini karakter banyaknya 35. Jadi ada S1, S0, S1, S2, S3 sampai S34. Jadi variabelnya sampai S34. Nah, inilah yang kenapa kita tidak menggunakan pointer. Ininya masuk ke dalam ini. S0, S1, S2, dan seterusnya. Nah, ini kita masukkan apapun pasti diterima. Oke, ini di outputkan ya. Ini di outputkan. Kita tanpa return pun bisa. Eh, karena ini banyak yang kita inputkan dalam beberapa array string, maka saya coba menggunakan return karena takut memorinya masih nyangkut. Kita compile. Nah, misalkan ya, itu ya ada spasinya, pasti dibaca semua. Kalau kita gabungkan banyak array, kita compile, maka kita run saja dan ST, kita gabungkan besar, UIN, dan kata. Nah, ini lebih dari 32 apa bukan nih? Oh, belum 32. Ini hasil bisa diterima semuanya.
paham sampai sini? Paham, Pak? Paham ya? Paham. Jadi kalau kita menggunakan ini akan diterima semua. Oke, ini nilai variabel integer biasa. Ini juga sama, apa namanya, untuk menginput integer, apa namanya, float dan karakter. Sama dengan yang tadi untuk membuat apa namanya, eh, variasi integer, float, dan karakter. Ini juga gabungan antara integer yang tadi ya, kita coba yang tadi. Ini pakai scan f, multivariabel. Ini juga sama menggunakan scanf. Nah ini NBY. Nah ini menunjukkan pointernya. Nanti print B. Nah ini print B yang di sini. Nah ini sudah menunjukkan pointer. B ini pasti ada persen X. Oh ini saya buat desimal, tidak menggunakan apa namanya, heksa. Jadi alamat memori direpresentasikan dalam desimal. Kita coba ya. Kita inputkan untuk Y, Z, dan W masuk di dalam X. Pasti jumlahnya X, X nilainya adalah 3. Y, Z, W dalam bentuk integer. Akan A, 7, 9. Oke. Maka jumlah input ada 3. Ini ada 3. Kenapa ada 3? Karena X-nya itu adalah menunjukkan scanf, jumlah input. Ini X, nah ini yang X ya. Nah, ini X menunjukkan jumlah yang diinput. Jumlah yang diinput. Oke. Selanjutnya A sama dengan Y. Ya, ini sesuai dengan yang kita inputkan. Y-nya kan di sini ya. Tadi kita inputkan 3, 5, 7, 9. Maka yang Y itu adalah 5. Ya, ini 5 yang kita inputkan. Maka Y-nya kan 5, 7, 9 kita input. Maka Y-nya adalah 5. Terus alamat memorinya adalah ini 6487 sekian. Ini adalah dalam bentuk desimal. Nilai variabel C sama dengan W. Nah, ini yang kita inputkan C sama dengan W. W ini yang kita inputkan 579 yang 9 yang W ini. Ini 9. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Pak, mau bertanya terkait yang string. String. Iya, kalau misalkan tadi baru jelasin kan ada yang terkait yang ini nih yang bisa full nih, Iya, yang persen N. Terus ada juga yang string bikin semua hurufnya tuh jadi kecil. iya. Yang Nah, diinputkan huruf kecil saja. oh berarti kalau misalkan saya mau bikin apa sih digabungin tuh yang bikin huruf kecil terus sama yang fullnya itu nggak bisa ya Pak? Nggak bisa. Oke. Jadi kalau yang untuk huruf kecil, huruf besar, dan menerima semua inputan dalam bentuk tipe karakter apa saja, menggunakan ini. Persen, nah ini.
Berarti kalau misalkan saya mau outputnya itu kecil semua, berarti nanti saya inputnya harus kecil semua gitu ya, Pak? Ya, betul. Oh, oke, oke, Pak. Makasih, Pak. Oke, ini kita ganti misalkan kita lihat ya. Nah, ini ya, kita copy saja. Ini misalkan harus huruf kecil semua. Kita inputkan, kita compile dulu. Nah, ini misalkan kita gunakan Jainul Arham. A-nya ada besar ya. Nah, ini ada huruf besar ya. Bagaimana kejadiannya? Maka dianggap nol. Tidak ada. Kenapa? Yang harus kita inputkan dalam bentuk huruf kecil saja. Nggak boleh dalam bentuk huruf besar. Nah, kita inputkan lagi ya. Kalau ada spasi bagaimana? Pasti yang dibaca sebelum spasi. Kita running. Misalkan kecil ini Jainul Arham. Nah, ini bisa semuanya masuk. Nah, ini masuk ya. Nah, ini masuk semua. Tapi kalau kita spasikan, kita spasikan, misalkan, nah ini meskipun huruf kecil semua, nah, ini kan ada spasinya. Ini ada spasi. Nah, ini ada spasi. Meskipun huruf kecil semua, pasti yang dibaca Jainul aja. Kita enter. Nah, ini yang dibaca Jainul aja. Arhamnya nggak kebaca. Paham yang saya maksud ya? Paham, Pak? Oke. Ada pertanyaan lagi? Ya, ada. Oke, kita ke PowerPoint. Eh, ini sudah kita bahas semua. Nah, kembali ke konversi bilangan dari oktal, desimal, heksa, tetapi biner nggak bisa. Nah, bagaimana membuat biner? Nah, ini konversi bilangan. Nah, ini programnya lumayan banyak yang saya buat. Mulai dari sini ya. Nah, aplikasi konversi bilangan. Dan seterusnya, ini saya membuat fungsi-fungsi. Nanti bisa dicoba di rumah ya. Sampai 2 halaman. Oh, 1, 2, 3. Nah, ini outputnya. Sampai 3 halaman. Ini outputnya. Ini ada aplikasi konversi bilangan auto Jainul Arham. Basis bilangan masukan. Ini kita input. Misalkan 1. Maka kita input bilangan 0 sampai 9. Karena desimal kan 0 sampai 9.
Kombinasi 937 bisa. Kalau yang kita pilih dua, yang keluar adalah yang kita inputkan adalah bilangan biner. Nggak boleh misalkan 2, 3, 1, misalkan salah. Karena yang diinputkan bukan bilangan biner. Ini misalkan pencet 3, maka dalam bentuk oktal kita inputkan 44. Oktal kan maksimal 7, masih bisa. Maka desimalnya adalah 36, binernya adalah 10, 0100, heksanya adalah 24, dan seterusnya. Oke, saya kira cukup untuk hari ini. Ada pertanyaan? Tidak ada kali, Pak. Tidak ada ya. Aman. Yang tadi ya, karakter dan string. Nah, ini latihan. Kalau programnya semacam ini, saya besarkan ya. Eh, Misalkan kita inputkan UIN JKT, outputnya apa? Oh, Betul. Kalau kita inputkan AB, A. ya. Kalau inputnya 1 ABC, Eh, satu 1, betul. Plus A, plus. plus. Plus karakter bukan, Pak? Plus Ya, karakter ya? ya. Bisa bisa diterima spesial karakter. Oh, Jadi selama masih di dalam naungan ASCII, eh, pasti bisa diterima. Ini tanda apa sih ini ya? Pasti tanda ini yang diinputkan dan seterusnya. Ini apa bedanya? Kita menggantikan sama saja ya. Sama. Nah ini kalau ada UIN JKT, maka yang di outputkan apa? UIN. Ya, UN. Kalau AB, AB doang. ya AB. Satu AB, Satu, itu satu BC, satu Pak. BC ya, satu BC, Satu BC. satu BC. Kalau ini Itu eh, plus, terus tagar sama A. semuanya bisa. Kalau ini Itu B, terus yang simbol T itu. Dua. simbol dua. Ya. Ini Itu yang simbol T, terus BC. ya. Oke. Ini sama ya dengan yang tadi ya. Yang apa namanya nilai UAS, nomor urut, nilai UAS, terus huruf pertama mahasiswa yang baca. Misalkan ini sebenarnya ditulis Zainul Arham misalkan gitu, yang dibaca tetap Z-nya saja, huruf pertamanya saja. Oke, ini di outputkan sesuai dengan yang tadi ya. Ini formatnya 3 angka, belakang koma, sementara kita inputkan 2 angka, maka sisanya dikasih 0. Kenapa 3 angka? Nah, ini nilainya, nilai UAS DDP persen. Nah, 3 angka di belakang koma. Huruf pertama, ini
Keluarkan jet saja. Oke, ini bisa dipahami ya. Sama. Oke. Nah, fungsi tambahnya yang perlu tadi ya. Persen jet, ajet, dan yang string yang tadi kita coba. Ini string tapi dalam S. Dalam S, maka dibaca cuma Jainul saja. Yang di belakang spasi ini tidak dibaca. Oke, kalau kita inputkan kelas 1 BC UINJKT yang eh, masuk di dalam variabel S, kira-kira yang di outputkan, ada yang bisa nomor 1? Kelas, Ali, outputnya kelas. kelas. Ya, Iya. kalau ini 1 BC, Satu, tuh. Kalau yang ini, satu BC. kalau yang ini, Itu yang plus, tagar, sama A. tuh. Ini juga sama ya. Ya, sama. Ya, oke. Terus, kalau kita menggunakan S dan S. Nah, ini nama lengkap mahasiswa kita inputkan ya, tapi masuk di dalam string. Kalau kita membuat Jainul Arham pasti dibaca ini saja. Kalau kita gabungkan nggak ada spasinya, ya maka outputnya ini. Ini kita gabungkan seperti tadi ya. Nah, ini keluar sesuai dengan yang kita inputkan. Karena nggak menggunakan spasi. Kita gunakan yang ini, tanda ini. Ini kita gunakan tanda ini ya. Kalau kita ketik ini, kelas 1 BC UIN JKT, outputnya apa? Kelas 1 BC UIN Jakarta. Oke. Kalau 1 BC ada spasinya di sini. Satu spasi BC. Ya, betul. Ini baca semua ya. Iya, terbaca semua, Pak. Ini akan simbol ini maka terbaca semua. Nah, untuk persen ini, untuk huruf kecil ini biasanya digunakan untuk apa namanya domain suatu apa alamat website. Misalkan ini ya. Nah, ini huruf kecil semua. Oke. Ini underscore bisa nerima nggak ya? Kita lihat. Harusnya sih bisa. Oh, nggak bisa. Nggak ada underscore, nggak bisa diterima. Jadi huruf saja. Saja. Hmm.
kira cukup gampang ya untuk membacanya. Oh iya, kita gunakan ini untuk C-nya sama mahasiswa. C. Ini contohnya yang kita inputkan, misalkan nomor 33 nilainya 98,88, nama lengkapnya ini misalkan. Maka yang dibaca ini saja HTTP. Karena ada spesial karakter. Sementara yang kita munculkan A kecil sampai Z kecil. Misalkan ini kita inputkan HTTP ABC Jainul. Nah ini sampai sini saja. Oh, HTTP ABC. Oh, ini ada Z-nya besar. Z-nya besar. Maka yang dibaca ini saja. HTTP ABC. Ya, huruf besarnya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan yang di sini? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Oke. Oke. Saya kira cukup. Eh, absen dilakukan ya. Eh, kemarin kenapa nggak mengikuti kuliah umum? Ikut, Pak. Oh, ikut. Saya ikut. Saya hadir. Hadir ya. Ya. Ah, oke, saya foto dulu ya. Oke, Pak. Dimunculkan semua. Ini pesertanya sebanyak 23. Oke, Nadia, Latifa, Faras, Wahyu, M. Halis Rasa, Naila. Kamera saya lagi error, Pak. Oh ya, Bapak atau Ero. Atala, Nadia, M. Rafa Jaki, Siti Neng Arifah, Rahma. Oke, saya foto dulu. Oke, ini jumlahnya 22. Yang lainnya nggak masuk ya? Oke, ketua kelasnya juga ambil fotonya biar nanti absennya sesuai dengan yang ada di sini. PJ-nya, PJ-nya diambil. Ijal. Iya, Pak. Ini M. Halis masih di jalan. Iya, Pak. Oh, malam-malam kok masih jalan-jalan aja. Oke, PJ-nya sudah ngambil fotonya? Sudah, Pak, sudah. Nah ya. Oke, saya kira cukup untuk hari ini. Sampai ketemu minggu depan, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih, Pak. Oke. Makasih banyak, Pak. Anjing. Hai guys. Jadi lebih baik. Palo, 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 palo. Cuak dosennya ini. Info jurnal, info jurnal. Palo, palo, Siapa palo, lagi main palo. PS? Aji, Bang. Abang kenapa main PS, Abang? Abang,
Jokin le. Abang lagi Abang, ngesum kenapa main PS, abang. abang, Aneh, cowok. abang. Han, ingat Allahan. Ada yang punya dana nggak? Weh, Ada akhirnya yang punya tuh dana nggak? Weh, Wapik tadi, Wapik. Oh, gua ada. Berapa yuk? Sisa 5.000 doang. Apa? Ya, gue butuh 300 buat top up. Bangsat 300 lu. Bisa. Lu teh duitnya le receh kalau sama praktis nggak boleh receh. Weh, yang Ingat. bener lah, bego. Sumpah, duit gue dikasih Bukannya semua. gue liba. Gue pengen top up Valorant bangsa. Infoin dulu, infoin dulu. Ih, kok gak kena sih? Apa sih lu minjem anjing kamu lu? Diam, bacot lu. Halo, ada nggak? Di Mau terserah lihat gua sih. Eki nggak? Menang. Woi, infoin dulu dong anjing nggak ngerti gua. Kemarin lu Belajar, bego. bukannya join pada Discord. Gimana bikin artikelnya? Artikel apa? Bikin aja kayak ini. Bangsat lagi dalam kereta. Ya, lucu lu, Wapik, goblok. Weh, Lord. Masih ada kereta ke? Han, Setengah 11. seriusan, Lord, Han. Masih Ada ada. terakhir ya? Bukan Sampai masalah jam KDA. setengah KDA lu satu. serius, tapi Lord lu gak serius, anjing. Kok sampai setengah 1 sih? Paling mau ngelord males ah. Sampai jam 12. Gua nggak tahu lu tolol. Perasaan Ya, ke TB-in, Bogor nggak ada. babi. Ke Bogor jam 11 sudah nggak ada. Bentar, ganti senjata dulu. Ada. Nggak. Ada anjing gue sering lewat, lewat situ dekat rumah gua. Nggak. Ada demi Allah. Biarin ini namanya buying time. Cuma gak ngerti Han. Anjing si Mas, Didi kenapa nggak kayak dilanjutin idol tenangnya, cok, Mas? buying time. Lihat atuh ini, aduh. Ya, kontol gua ini pangkat coba sumpah. Gue tolong apa? Ah, keren anjing. Astagfirullah, language, video language. Oke, Bude. Menang, Bude. Nah, En. kalau thank you guys semuanya. Adios muchachos. Momen follow lu. Ical. Pada banyak. Videonya nggak dimasukin anjing. Apa? Buat, keren banget. Tolong udah jual item. Ya. Hai guys, terima kasih. Enggak sih.